Pas pertama kali lihat iQOO Z10R, jujur gue ngakak sih. Soalnya dari desain sampai spek, plek-ketiplek sama saudaranya. Tapi setelah gue pakai seharian, ketemu juga loh beberapa perbedaan di antara kedua HP ini. Terus yang bikin gue penasaran juga, seberapa sakti sih baterai HP ini buat temenin gue dari pagi sampai malam. Yuk kita bahas. Good morning guys, kali ini kita bersari bersama lagi bareng HP baru iQOO. Oke guys, jadi kalau ngomongin sejarah HP iQOO, menurut gua ini punya desain yang paling cakep sih. Kamera modulnya minimalis dengan warna goldnya yang nggak norak, berasa adem aja. Habis itu juga punya aura light di sebelah kanan kamera modul tuh. Kalau dibilang desainnya mirip kayak saudaranya, bukan hal yang baru sih, karena brand lain ngelakuin itu. Yang paling penting ada magnet buat kita ngelirik HP ini, yaitu harga. Dan selisihnya pun bukan cuma ratusan ribu ya, tapi sampai sejutaan. Nanti kita bahas ini di belakang ya. Overall, ini HP boxy dengan layar flat, walaupun agak nonjol dikit. Terus bezelnya udah standar sih, dengan bagian dagu yang sedikit lebih tebal. Cuman pertanyaan gua buat para iQOO fanboy yang lebih memprioritaskan performance, punya HP dengan desain cakep kayak begini suatu nilai plus atau biasa aja? Oke guys, sekarang kita mau nge-zoom dulu biar kurus. Dan nggak cuman HP Vivo guys, tapi HP iQOO juga bisa pindah lensa lagi recording gini. Cus! Oke guys, sudah membakar lemak dan update dulu. Sekarang jam 12, baterai ada di 84% ya. Setelah tadi sedikit membakar lemak, saatnya kita makan menimbun banyak lemak. Let's go! Oke guys, kalau ngomongin spesifikasi HP ini, kalian langsung lihat di layar aja ya. Gua nggak bakal jelasin lagi satu-satu. Atau kalian bisa cek di video gua, Vivo V60 Lite 5G. Format videonya di studio gitu, jadi full gua kasih informasinya langsung. Kalau di sini kan sekalian vlog tipis-tipis buat tahu ketahanan baterainya. Paling yang mau gua bahas di sini, bedanya apa sih sama iQOO Z10 yang udah rilis 4 bulan lalu? Pertama dari sisi layar sama ya, 6,77 inch dengan peak brightness yang lebih tinggi. Terus secara chipset sedikit lebih ngebut pakai Snapdragon 7S Gen 3 yang kalau gua cek skor Antutunya lebih tinggi sekitar 100 ribu ya, 800 ribuan di Z10 dan 700 ribu di iQOO ini, tapi itu versi 10 Antutunya. Habis itu ini salah satu pembeda juga sih, UFS di HP ini yang mana lebih baik ya, 3.1, yang mana sebelumnya 2.2. Kayaknya di kelas harganya masih jarang deh, rata-rata 2.2 tuh. Terus untuk baterai selisih 800 mAh lebih tinggi di Z10. Untuk kamera utama sama-sama 50 megapiksel, tapi di Z10R ini nggak ada OIS ya. Cuma dapat 8 megapiksel ultra wide berbanding 2 megapiksel bokeh di Z10. Plus ada aura light-nya juga. Terakhir untuk speaker, di HP ini udah dual speaker. Terus untuk haptic feedback sama-sama lemah tuh. Kenyang. Oh ya guys, HP ini kan berbasis Vantage OS 15, Android 15 ya. Yang mana setelah gua cek ini dia bakal ke bagian Origin OS 6 loh. Jadi kemarin gua sempat bikin video ulasannya dan peningkatannya gue cukup suka sih perubahan OS-nya. Dan menurut gue ini bakal jadi salah satu nilai plus kalau kalian sikat HP iQOO atau Vivo. Cus, tonton videonya deh, seru kok. Oke guys, kita nunggu bis pulang dulu. Dan ngomong-ngomong tadi gue udah sempat utak-atik HP-nya dan ketemu juga perbedaan antara HP ini dengan V60 Lite 5G. Jadi yang pertama itu kalau gue cek di HP ini dia nggak ada fitur film mode ya, yang mana bikin tampilan app-nya jadi beda kayak ala-ala Polaroid gitu. Terus kalau kita ke mode portrait nggak ada menu AI di sini. Kalau kalian ingat bisa bikin foto kita ala-ala di luar negeri yang punya 4 musim. Terus tadi pas kita makan, pas gua mau shoot food mode nggak ada di HP ini, sedangkan di V60 Lite-nya itu ada. Terakhir kalau kita ke galeri, di bagian border ada tambahan watermark khusus Vivo di sini, sedangkan iQOO nggak ada. Kalau dilihat di sini, kayaknya HP Vivo sih fokusnya ke fitur-fitur di kamera ya. Tapi gimana dengan iQOO? Oh ya, walaupun bisa pindah lensa depan belakang saat recording, tapi sayangnya kalau pindah ke ultrawide nggak bisa nih. Jadi kita mesti stop recording dulu buat ke ultrawide.
Betul guys, kalau kalian suka sama konsep review sehari bersama kayak gini, jangan bosen-bosen buat like video ini ya, dan subscribe juga buat yang belum. Thank you. Oke guys, nyampe rumah hampir jam 2, baterai ada di 77%, masih banyak. Oke guys, sudah kelar kerjanya, tadi habis ngedit dan sekarang kita mau ngegame dulu. Untuk settingan Mobile Legends ini sama kayak V60 Lite 5G ya, Super HD dengan game mode yang cukup lengkap loh. Dia bisa ngeboost performance, terus ada game toolsnya yang bisa dilihat di sini. Ada e-sport mode, motion control, terus bypass charging, dan kalau mau buka aplikasi lain pas lagi ngegame juga bisa. Untuk pengalaman mainnya overall mulus-mulus aja sih. Total gue main sekitar 3 match selama 1 jam dan baterai berkurang 10% doang. Dan kita lanjut lagi ke perbedaannya. Ada 2 hal yang gue ketemu di iQOO tapi nggak ada di Vivo. Pertama ada Monster Mode ya, yang gunanya buat ngeboost performance di HP ini. Terlihat kalau kita ke menu baterai ada settingannya. Terus di control center juga bisa kita aktifin. Sedangkan Vivo nggak punya ini. Dan yang kedua itu kalau kita di game mode tadi, iQOO ini ada settingan touch sampling rate ya, yang gunanya seberapa cepat HP-nya bisa bereaksi saat layarnya disentuh. Terus masih di game mode juga, kalau gue perhatiin ada mode control settings yang gunanya juga seputaran touch sampling. Ya kalau gue simpulin, Vivo itu berfokus sama fitur-fitur di kamera, sedangkan iQOO fokus pada performance sama responsivitas saat sentuh layarnya tuh. Selamat sore guys, part 2 jalan-jalan dan update dulu sekarang jam 6. Baterai masih di 50%. Padahal SOT-nya udah hampir 5 jam loh. Masa kali 2 jadi 10? Kita mau jemput bocil dulu. Beda guys, gue punya fun fact buat kalian nih. Jadi pas kepoin HP ini, pas gue lihat di websitenya India ternyata ada juga iQOO Z10R ya. Tapi pas gue lihat penampakannya, dia malah lebih mirip kayak Vivo V50 loh dari sisi kamera modulnya. Walaupun pas gue kepoin lebih lanjut, untuk speknya dia ada beda ya. Pakai Dimensity 7400 dengan 50 megapiksel main, 2 megapiksel bokeh, nggak ada ultrawide, dan 50 megapiksel selfie. Harganya pun kalau gue konversi langsung itu ada di sekitar 7 juta untuk varian 8 plus 256. Ayo, kalau tahu gini kalian lebih milih iQOO Z10R versi India apa Indonesia guys? Serius penasaran, gue kasih tau di komen ya. Kalau ngomongin kamera, yang paling gue suka di HP ini sih hasil fotonya, terutama dari lensa utama. Gue berasa karakter foto Vivo beserta racikannya ada di sini, dan kalian bisa lihat sendiri tuh, cakep ya. Untuk foto selfie-nya udah termasuk oke, dengan dynamic range yang cukup baik juga. Tapi beda cerita pas masuk ke video. Di sini baru kerasa kalau HP ini masih agak lemah. Gambarnya agak kusam dan area gelapnya cukup berasa. Terus karena nggak ada OIS, jitternya lumayan berasa ya kalau dipakai jalan. Video selfie-nya sendiri masih mending, tapi ya untuk stabilisasi masih kurang, walaupun steady face-nya udah on. Dan ini gua coba di ultrawide. Cuma gue nggak tahu ya, untuk HP di harga 3 juta nih kualitasnya termasuk wajar nggak sih? Coba gimana menurut kalian guys? Kita belanja warung Indonesia dulu guys. Hasil belanjaan kita guys. Udah bayar. Habis itu kita makan dulu sambil kasih bocil nonton YouTube sekitar 40 menit dan baterai berkurang 4% aja. Oke guys, udah sampai rumah dan baterai ada di masih 31%. Oke guys, setelah gue cukup lama membrainrotkan otak gue ini, mari sebentar kita ngomongin tentang AI-nya. Yang mana HP ini bukan yang paling lengkap, tapi yang penting-penting menurut gue udah ada sih. Pertama ada AI Erase 3.0, yang hasilnya sih udah bagus banget. Terus ada AI Note Summary yang bisa bikin ringkasan dari catatan kita. Habis itu ada rekaman suara kita juga bisa dijadiin teks. Plus dibikin ringkasan juga pakai AI Transcript. Sama satu lagi, AI Caption. Yang bisa menangkap pembicaraan dari meeting ataupun video. Diubah jadi teks dan ditranslate ke bahasa tertentu. Termasuk Indonesia juga. Ya lumayan sih fitur-fitur AI-nya nggak dikit-dikit amat. Oh ya, Gemini sama Circle to Search tentu ada. Akhirnya gue nyerah di baterai yang masih sisa 24%. Yang dapat SOT di 7 jam.
Mungkin kalau full 100% bisa dapat SOT sekitar 9 jam kali ya. Dengan pemakaian paling lama ada di YouTube sama Instagram, masing-masing sekitar 1 jam 40 menit. Terus ngegame juga sejam, pakai kamera lumayan lama 40 menitan dan lain sebagainya. Bisa dibilang baterai iQOO Z10R ini awet banget sih. Jadi ini salah satu nilai plus yang perlu kalian pertimbangin. HP ini punya dua warna ya, ada hitam sama gold yang gue pakai ini. Terus buat variannya mulai dari 8+128 sampai 12+256, yang harganya mulai dari 3,3 juta sampai 3,9. Oh ya, ini koreksi kalau salah, setahu gue iQOO ini dijual lewat online aja, jadi mungkin banyak biaya yang bisa dipangkas jadi lebih terjangkau. Buat promo gitu-gitu, kalian bisa pantengin aja di IG-nya iQOO Indonesia ya, setahu gue ada bonus TWS sama tambahan garansi. Menurut gua dengan harga 3 jutaan, ini HP cukup menarik buat dilirik. Gua paling suka sama foto-foto yang dihasilin. Kalau videonya ya gitu deh. Terus performance sudah cukup baik dengan UFS 3.1-nya sama baterai yang awet. Kalau kalian masih ragu, bisa cek video V60 Lite 5G gua ya. Di sana gua ada lakuin beberapa pengetesan lain. Salah satunya ada bandingin tipis sama Vivo V60 regular.